Ya, pemirsa, awal tahun 2025 ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia kategorinya miskin pada 2024. Persentase masyarakat miskin Indonesia tersebut, pemirsa, dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau Rp115.000 per hari. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024 jika dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas. Persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah di posisi pertama Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%. Jumlah penduduk miskin Indonesia juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%. Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027. Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut jika Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. Mengutip laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dan bertujuan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per hari. Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat angka kemiskinan Indonesia hanya mencapai 16,6% pada 2024 apabila dilihat berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Persentase tersebut setara dengan 44,4 juta penduduk.
Rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud sempat menyindir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap ini Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan.